Tadi saya sempat memotong Bung Refli dan Bung Haris. Sekarang saya persilakan dulu. Bung Haris silakan. Enggak, saya mau kasih sedikit cerita. Idi Amin dan juga siapa ini Kubilai Khan. Marco Polo itu ke Kubilai Khan ya. Di Kubilai Khan yang sangat represif, otoriter seperti totaliter seperti itu, perubahan itu harus lewat Marco Polo. Bisikan-bisikan itu lewat Marco Polo. Idi Amin dia nggak percaya, dia punya sistem, dia berkuasa. Tapi yang ada melekat dekat sama dia ada satu dokter bule, kalau nggak salah dari Scotland, dari Inggris ke Scotland. Dokter itu yang berani. Mekanisme nggak jalan. Apa yang mau sampaikan di sini? Saya mau saya sampaikan, dalam suatu situasi yang makin unified, jadi hati-hati dengan bahasa persatuan. Sebagai bangsa mesti bersatu, tapi dalam pemerintahan kita nggak boleh bersatu. Dalam pemerintahan tidak boleh bersatu? Iya. Masa? Iya dong. Tadi kan teorinya dijelasin dari awal bahwa parlemen di sistem presidensial kontrol tetap jalan dan itu nggak mungkin dalam persatuan. Begini Om Aiman. Nggak, ini penting nih. Iya, kontrol berjalan tidak mungkin dalam persatuan, betul? Betul. Kalau saya tolak persatuan itu artinya bukan kita harus berantem angkat senjata. Tapi bahwa sebagai bangsa bersatu, tapi di dalam bangsa itu harus ada yang mengkritik, yang mengontrol, yang memberikan fakta, yang nggak perlu harus nyenengin si pemimpin. Dan pemimpin harus mendengarkan oposisinya, orang yang tidak mendukungnya. Didengerin kan bisik-bisik juga bisa? Nggak, caranya nggak begitu dong. Bang, tunggu sebentar. Saya harus meluruskan dan mengklarifikasi. Nggak ada yang diluruskan, orang udah lurus dari tadi. Nggak, dari tadi saya dituduh sebagai orang istimewa. Meluruskan, mengklarifikasi. Enggak, tar dulu sebentar, soal persatuan saya nggak nuduh Anda. Ya. Enggak, artinya. Tar dulu, saya belum selesai. Jadi saya mau bilang bahwa kalau misalnya ada mekanisme parlemen, kan parlemen nggak harus semuanya parlemen dan tapi ini penting nih, Bung Haris. Ini nggak penting, ini sesuatu yang normal. Enggak, ini saya bukan berdebat ya. Saya kalau seandainya tidak keterima di logika saya, maka saya harus menanyakan, bukan mendebat. Bung Aiman, itu sudah clear kok yang disampaikan oleh tapi Bang kan Haris. ini, bahwa negara tidak perlu persatuan. Iya, karena saya nggak tergugah dengan itu untuk bertanya, apa iya seperti karena itu? Karena begini konteksnya. Bung Aiman, itu ada trias politika. Iya. Oke, baik, itu punya fungsi yang berbeda-beda. Tapi kan bukan soal persatuan. Persatuan iya, kritik iya. Mohon maaf, kritik iya, bahwa kemudian punya peran yang berbeda-beda iya. Tapi persatuan tetap harus dijaga dong. Mungkin maksudnya Bang Haris itu tidak satu kelompok. Beda definisi tadi kan saya udah bilang, gini, persatuan sebagai bahaya bangsa. juga kalau sila ketiga Pancasila kemudian dilanggar, kan begitu. Nanti jangan sampai salah kaprah. Gini, saya tambahin. Enggak, ini bukan salah kaprah, ini justru ditafsirkannya, menurut saya nafsirinnya yang menurut saya nggak tepat. Oke, silakan. Saya mau jelasin. Sebagai bangsa kan tadi saya udah bilang, Anda bersatu. Ya. Tapi sebagai pemerintahan, Anda nggak boleh bersatu. Kenapa? Karena takdirnya pemerintah nggak bakal bersatu. Pemerintah dengan parlemen nggak boleh bersatu. Bagaimana mungkin kalau ruling party misalnya, ruling party juga nggak boleh bersatu dengan pemerintahnya. Bagaimana? Anda baca di mana di konstitusi yang mengatakan bahwa parlemen sama pemerintah eksekutif ini satu? Di mana pasalnya? Kalau soal kritik itu hal yang berbeda ya? Enggak, ini bukan soal kritik. Kita diskusinya balik dulu. Pemerintah dan parlemen berbeda. Iya. Lembaganya berbeda. Berbeda, betul. Oke, jadi dan fungsinya berbeda. Fungsinya berbeda, betul. Maka mereka nggak boleh bersatu. Kan begitu kan? Iya. Nah, kalau misalnya pemerintah bikin program A dibawa ke DPR sama, itu kan aneh. Nah, jadi DPR-nya hanya jadi harus stempel saja gitu maksudnya. DPR-nya harusnya mempertanyakan, memeriksa. Nah, itu tugasnya DPR. Sebelum ke Babe, kan dulu pemerintahannya Pak Jokowi, DPR RI-nya Bung Masinton, tapi sering kritis juga nggak? Saya dengar kritis juga, sering beberapa kali bahkan berbeda. Bahkan waktu sebelum Mas Ganjar jadi capres sempat dikritik juga oleh temannya Bung Masinton, Bung Trimet waktu itu. Iya, tentu tugas parlemen itu yang mengkritik pemerintah. Nah, itu antara tadi tentang tugas. Di mana masing-masing cabang kekuasaan. Tapi dalam konteks kepartaian, kalau dia berada di luar pemerintahan, itu hal yang berbeda lagi nih. Nah, kalau mengkritik sebagai anggota parlemen,
ya anggota DPR, ya tugas dia mengkritik pemerintahnya, terutama mitra kerjanya. Walaupun misalnya ruling party PDIP dengan Pak Jokowi dulu ya, kalau sekarang masih sering kritik. Kalau dulu Ya. kan tetap kritik juga. Ya kita tetap kritik. Saya bahkan juga kritik ketika dulu disuarakan tentang 3 periode penundaan pemilu. Itu kita tolak dulu. Tapi tetap bersatu. Ya tetap artinya secara sikap ya, sikap ideologi keberpihakan kita kepada reformasi dan demokrasi ya kita suarakan. Meskipun berada di dalam pemerintahan yang sama. Seperti itu. Oke. Jadi Sebelum terlalu Itu jauh. satu ya. Sebelum terlalu jauh. Enggak, taruh begini, karena Oke. itu narasi yang selalu digunakan beberapa hari ini tentang bahwa kita harus bersatu. Coba Kesannya saya kan, tambahin, kesannya yang nggak berkuasa dan nggak mau gabung di dalam kekuasaan, ini Oke. dianggap mengganggu. Saya tambahin oke. dikit. Oh itu Nah, poinnya. Iya. Saya- Makanya saya jelasin dulu, ya Iya, kan? iya. Nah, yang kedua, perbedaan itu sudah takdir negara. Tadi selain pemerintah dengan parlemen, dan juga ada banyak masalah, ada banyak perbedaan cara pandang. Saya ingin menagih dong. Sebenarnya Bung Haikal itu tadi sudah bicara. Kita setuju hilirisasi, Anda nggak setuju hilirisasi, itu seperti apa? Ya kan? Nah, jadi hal-hal seperti itu yang harus ditertibkan. Yang menang juga jangan main terima aja. Kita udah buka karpet merah, silakan melintas, nggak bisa. Jadi bukan saja satu pihak mau meminta, tapi pihak yang menang juga harus sadar diri. Nah, berangkat dari Kenapa situ, nggak boleh terima saja? itu dia makanya tadi saya bilang, kalau Anda terima, koalisinya gemuk, ya kan? Mereka intinya kan menguasai sumber-sumber informasi, bahkan menciptakan standar informasi akan seperti apa pembangunan ke depan. Nah justru penciptaan tadi itu informasi kebutuhan apa, pembangunan apa yang mau dilakukan, dia harus diawasi. Dia harus diawasi oleh orang-orang yang punya akses yang sama. Anggota DPR yang nggak bagian dari koalisi, yang bukan bagian dari kekuasaan, dia kan ada di ruang DPR. Dia tahu bagaimana proses penciptaan satu kebijakan pembangunan. Dia bisa intervensi di situ untuk bersuara. Yang jadi masalah buat kita yang ada di jalanan, di lapangan, di luar dari sistem pemerintahan itu teriak-teriak sendiri, dibiarkan, ada yang ditangkepin, ada yang digebuk, ada yang diintelin, ada yang dicuekin, nggak jadi apa-apa, tetapi yang di parlemen seperti itu. 2019 Om Aiman. Selesai beberapa hari pertarungan. Ya. Selesai beberapa hari pertarungan. 01 sama 02. Begitu mau membahas mengesahkan 70 sekian RUU, semuanya gabung jadi satu. Rakyatnya, mahasiswanya tangannya keriting ditangkepin polisi. Dikasih gas air mata. Jadi Yang omnibus law atau apa? yang sebelum omnibus, Revisi undang-undang KPK. Oke. revisi 70 sekian di dalamnya salah satu undang-undang KPK. Jadi saya mau bilang sama Om Aiman sedikit lagi buat Bung Refli sama Pak Haikal ini. Jadi saya mau mengatakan bahwa hati-hati kita mendefinisikan soal hari-hari ini ya. Persatuan bangsa jangan dieret-eret menjadi persatuan perkoalisian. Nggak boleh. Bahwa kita ini nggak berkuasa, kita ini kalah dalam pilpres, ya kita masih dalam lingkaran persatuan Indonesia. Tapi juga bukan berarti kalau Anda nggak ikut di dalam koalisi Indonesia Maju, maka Anda pengkhianat. Nggak begitu dong. Bagaimana dengan pendapat bahwa pembangunan membutuhkan demokrasi yang sejuk dan persatuan? Demokrasi itu berisik. Tapi bukan berisik yang saling lapor, saling fitnah, saling menguji. Anda tadi tanya, oh nggak bisa konsep persatuannya, saya jawab. Tapi jangan besok dari sini nanti ada yang ngelaporin Aiman atau ngelaporin saya, ngelaporin ini, bukan begitu. Demokrasi itu bertarung gagasan, dia harus berisik, cakap-cakap. Apa yang Anda mau cakap-cakap? Kalau satunya presiden, yang lainnya mendukung dia, nggak ada cakap-cakap, yang ada cuma nyetor. Bagaimana Pak, ini kemudian bagus dengan nih, Pak. pendapat ketika berisik itu maka menghambat proses pembangunan? Nggak ada. Memperlambat setidaknya? Nggak ada itu. Tidak ada? Itu yang keliru. Demo-demo dan lain Tambah-tambahan sebagainya. dong. Kemudian ada yang sporadis dan lain sebagainya, demo nih ya. Iya. Jadi kemudian pengesahannya katakanlah di DPR jadi lambat. Misalnya,
Kan bisa saja ada pendapat seperti itu. Pembangunan maupun demonstrasi, dua-duanya sah. Dalam pembangunan bisa ada kecurangan, bisa ada kecerobohan. Dalam demonstrasi bisa ada kecurangan, bisa ada kecerobohan. Ya, jadi saya mau mengatakan kita nggak boleh kejebak pada peristiwa. Kita harus melihat setiap peristiwa itu. Ada fraud nggak? Ada kecurangan nggak? Ada kecerobohan nggak? Ada kesalahan nggak? Ada ketidakmampuan atau tidak? Dan itu perlu disuarakan. Dan itu harus alamiah dan dibiarkan terjadi. Negeri kita besar, Om Aiman. Penduduk kita 270. Terus orang nggak boleh bersuara, nggak boleh berpartisipasi. Nggak mungkin. Tambah dong. Ya, jadi gini. Saya setuju semua dengan apa yang dikatakan Haris Azhar. Jadi kita harus Cadas ya, cadas. cadas ya. Kita harus bedakan 3 konsep ini ya. Untung saya diingatkan jadinya. State, kemudian government, dan kemudian the nation. Jadi sebagai nation, sebagai bangsa, kita harus bersatu. Negara, Persatuan state, Indonesia. negara, pemerintah, bangsa. Sebagai negara kita harus bersatu. Ya. Negara Indonesia. Tetapi government dalam pengertian yang umum, government itu eksekutif, legislatif, yudikatif, ya tidak harus bersatu. Justru kalau seandainya kemudian ada persatuan di dalam government, maka yang terjadi adalah pemerintahan yang totaliter, pemerintahan yang otoriter. Karena itu menurut saya selalu mengatakan harus ada division of labor, pembagian tugas dalam negara. Jadi secara suprastruktur ya ada yang menjadi eksekutif, ada yang menjadi legislatif, ada yang menjadi yudikatif. Nggak bisa yudikatif sama eksekutif damai-damai terus. Kalau begitu tidak ada kontrol. Kalau kita mengadukan perbuatan eksekutif kepada yudikatif, yudikatif bilang kami temannya presiden, Anda nggak bisa ngapa-ngapain, kan nggak bisa begitu, ya kan? Demikian juga kalau kita bicara antara political society itu partai politik. Ya. Bayangkan kalau semua partai politik satu semua suaranya, ya nggak ada lagi. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak tergabung dalam political society dan kemudian pengen mengakses political society? Nah demikian juga antara state dan civil society, tambah tidak bisa bersatu lagi. Kalau Anda sudah menjadi bagian negara, Anda tidak bicara lagi tentang civil society. Karena itu di dalam negara itu ada division of labor. Tapi yang jadi masalah adalah pemerintahan dimanapun di dunia ini, itu kan ada power tends to corrupt-nya. Absolute power, corrupt absolutely. Jadi mereka cenderung ingin memperbesar kekuasaannya, porsi kekuasaan eksekutifnya. Sehingga mereka selalu terganggu dengan orang yang berada di luar dirinya untuk mencari jalan yang berbeda. Sehingga mereka selalu terganggu. Kalau ada orang yang demonstrasi, menyampaikan pendapat, mereka terganggu. Membuat sebuah statement, mereka terganggu. Kalau saya justru melihat pemerintahan yang gampang terganggu dengan suara yang berbeda dari masyarakat atau society atau political society atau civil society, pastilah pemerintahan itu adalah pemerintahan yang tidak percaya diri. Pemerintahan yang banyak ruang gelapnya, banyak abu-abunya, banyak korupnya. Nah kalau kita letakkan pada pemerintahan Presiden Jokowi kemarin, ya jelas saja. Banyak sekali yang namanya proses pembentukan undang-undang berada di ruang gelap misalnya. Misalnya undang-undang Minerba, itu di ruang gelap. Karena undang-undang itu memberikan perpanjangan konsesi kepada para konglomerat yang juga orang pemerintahan selama 20 tahun. Tanpa proses lebih lanjut lagi, padahal harusnya konsesi itu kembali kepada negara misalnya. Undang-undang lainnya, undang-undang yang dipermasalahkan para buruh misalnya. Nah karena itu menurut saya memang fatsunnya adalah teorinya semakin government itu kuat tanpa kontrol, maka semakin negara itu akan menjadi negara yang otoriter dan totaliter. Dan kita tidak menginginkan. Kalau soal tugas negara dan tugas sama-sama sudah disebutkan. Selain tadi Al-Arabi, itu Ibnu Arabi sudah disebutkan juga di dalam pembukaan kita. Tugas negara kita itu adalah 4. 1, memajukan kesejahteraan umum. 2, melindungi segenap bangsa. 3, mencerdaskan anak-anak bangsa agar mereka ikut dalam perdamaian dunia. Intinya adalah yang kita mau bangun adalah kualitas hidup dan manusia yang berkualitas. Nah kualitas hidup itu bisa kita indikatornya adalah apakah demokrasi bisa hidup atau tidak di negara tersebut. Apakah toleransi bisa
hidup atau tidak, termasuk toleransi dalam berbeda pendapat. Nah, masalahnya adalah pemerintahan yang tidak terbiasa hidup dalam alam demokrasi selalu terganggu. Dan akhirnya yang terjadi adalah dia menggunakan state aparatus untuk membungkam. Itu yang terjadi 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi. Dan ketika semua itu bersatu dalam artian pemerintah, Ya, tidak ada oposisi, bukan bersatu dalam artian bahaya, itu bahaya berbahaya. sekali. Maka ruang Karena- gelapnya makin banyak. Dan itu akan menjadi represi-represi baru yang akan semakin Iya, banyak. Itu yang jadi kekhawatiran. karena in Apakah fact- itu kemudian Babe Entar, akan satu kalimat lagi. Karena de facto yang bersatu itu adalah elit. Elit-elit baik di political society maupun di suprastruktur politiknya. Sementara rakyat kan tetap aja dia di ujung-ujung tempat mereka yang tidak bisa punya akses kekuasaan. Jadi tidak ada de facto dan de jure persatuan nasional dalam pemerintahan di mana semua orang berdiri di belakang pemerintahan. Kalau itu terjadi, ya pemerintahan Korea Utara. Orang dipaksa untuk setuju dengan Kim Jong-un, padahal dalam hati mereka tidak setuju. Jadi persatuan dalam bangsa itu wajib, tapi persatuan dalam Negara wajib, ya. tapi tidak semua orang harus berada dalam pemerintahan. Kita kembali saat lagi. Saya Aiman Ucakso, tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara.